Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk ta'limul Quran wa ta'limus sunnah. Tujuan kita berkumpul di tempat ini tidak lain adalah untuk mempelajari Al-Quran dan untuk mempelajari sunnah. Maka kita jadikan masjid ini sebagai madrasah kita untuk tarbiyatun nafs, untuk membentuk karakter. Rasulullah SAW menggambarkan kota Madinah itu sebagai pandai besi, kata Rasulullah. Ya, jadi Nabi menggambarkan kota Madinah itu seperti pandai besi. Al-Madinatu kalkir. Madinah itu seperti pandai besi, tempat pandai besi. Apa itu pandai besi? Tempat untuk menggembleng, membentuk, ya, dari lempengan besi menjadi pedang, jadi lempengan besi menjadi tombak, jadi lempengan besi menjadi senjata. Ini Nabi menggambarkan Al-Madinah kalkir. Madinah itu seperti tempat pandai besi. Maka kita jadikan majelis-majelis taklim itu sebagai madrasah kita. Untuk apa? Tarbiyatun nafs. Membentuk diri kita, membentuk karakter kita, sehingga kita keluar dari tempat ini menjadi manusia-manusia yang punya keunggulan, baik dari sisi akidah, ibadah maupun akhlak. Ya. Dan kemudian setelah kita kembali ke rumah kita, setelah kembali ke masyarakat kita menjadi kudwa, kita menjadi teladan, bukan menjadi bumerang, menjadi teladan. Jadi jadikan tempat tinggal kita itu sumber ilmu dan sumber kebaikan. Orang mengenal kebaikan dari rumah kita.
Orang mengenal sunnah, mengenal Islam dari rumah kita. Jangan sampai orang mengalami kebutaan karena kita setelah ngaji. Ini berarti salah alamat kita. Jadi dengan adanya taklim itu kita punya pikiran, kita punya potensi, kita punya sesuatu untuk diberikan kepada orang di sekitar kita. Apa itu? Buahnya ilmu. Kalau Imam Malik menggambarkan bahwa al-ilmu huwa nur, ilmu itu adalah cahaya, maka keberadaan orang-orang yang berilmu itu menimbulkan apa? Seperti apa? Cahaya. Kalau ilmu itu digambarkan sebagai cahaya oleh Imam Malik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menggambarkan Al-Quran itu adalah an-nur. Maka orang-orang yang punya Quran itu di tempat dia tinggal berarti dia bercahaya. Sinari orang itu dengan ilmu. Sinari masyarakat kita itu dengan cahaya iman, dengan cahaya akhlak. Bukan kita semakin ngaji, setelah ngaji orang semakin benci kepada Islam. Kenalnya kita itu jadinya buruknya kita. Ini salah ini. Ada yang salah settingannya ini. Ya, jadi keberadaan kita itu menjadi kedua bagi masyarakat, menjadi contoh. Ya, jadi menjadi percontohan bagi umat ini, menjadi percontohan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman, jadi jangan sampai kalau kita mendapatkan ilmu kemudian orang-orang di sekitar kita tidak mendapatkan ilmu. Ini ada yang salah. Ada yang salah, ada yang nggak bener ini. Jadi kita kenalkan sunnah, kita kenalkan akidah, kita kenalkan akhlak melalui ilmu yang kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawwimat, ya, Ad-Da'iyah An-Najih, yaitu pilar-pilar kesuksesan dakwah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas apa? Aqsamul ilm, yaitu pembagian tentang ilmu. Ada yang terlewatkan yang belum saya sampaikan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Nah, sebelumnya mestinya ada ilmu secara global. Ini kemarin belum saya sampaikan. Hari ini akan saya sampaikan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwa beliau. Beliau menyatakan al-ulum khamsah. Ilmu agama itu, ilmu itu ada 5 macam. Ilmu itu ada 5 macam. Yang pertama adalah fa'ilmu huwa hayatuddin. Yang pertama, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Ini ilmu secara global dulu. Ilmu yang merupakan apa? Kehidupan bagi agama. Apa ilmu kehidupan bagi agama itu? Wa huwa ilmu tauhid. Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Ini. Jadi ilmu yang merupakan kehidupan agama itu adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Kenapa
ilmu akidah dikatakan kehidupan bagi agama. Kenapa ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid dikatakan apa tadi? Ilmu sebagai kehidupan bagi agama. Kenapa? Sebab hidup dan tidaknya agama itu tergantung dari akidahnya. Ya, hidup dan tidaknya agama seseorang, hidup dan tidaknya ibadah seseorang itu tergantung dari akidahnya. Nah, kekuatan ibadah seorang muslim sangat bergantung dengan kekuatan ibadah, kekuatan akidah. Ya. Kekuatan ibadah seorang muslim tergantung dari kekuatan akidahnya. Kalau akidahnya itu kuat, maka ibadahnya pun jadi kuat. Apapun itu bentuk ibadahnya, apapun bentuk ibadahnya, tolak ukurnya itu terletak pada kekuatan akidah. Apapun bentuk ibadahnya. Seperti sedekah. Kalau menurut logika, orang kaya dengan orang miskin itu banyak mana sedekahnya? Kalau menurut logika, orang kaya. Pertanyaan apa? Pasti orang kaya itu pasti memiliki kemampuan untuk sedekah? Belum tentu. Belum tentu. Karena saya dulu pengalaman nari donatur saya dulu. Jadi tahu gitu. Iya. Jadi ada seorang nenek-nenek itu jual nasi pecel. Rumahnya kecil gitu. Jadi ada kaleng gitu kan, ada kaleng infak di masjid itu. Di masyarakat yang berminat silahkan daftar jadi donatur tetap. Jadi kaleng infak harian ini. Infak harian. Itu setiap saya ambil itu selalu penuh. Itu pun minta maaf gitu. Ngapunten loh Pak Rauf ini duitnya rajat tok soalnya dodol pecel ini. Itu pun minta maaf. Terus kita ngambil ada rumah itu susun tiga tingkat rumah. Jarang, mesti banyak liburnya. Prai mas. Itu masya Allah. Makanya kekuatan ibadah dari kekuatan apa? Akidah. Coba kita lihat aja sudah ibadah kita semangat enggak, ibadah kita bergairah enggak, ibadah kita kuat enggak, tergantung akidah. Kalau akidahnya kuat, ibadahnya pasti kuat. Apapun bentuk ibadahnya, apa sholat wajib, apa sholat sunnah. Jadi kalau kita ini sholat sunnahnya delewer, sholat sunnahnya lemah, sholat sunnahnya males, itu tanda-tanda imannya males. Udah gak kemana-mana itu. Begitu juga kita peduli dengan sesama, ya berbuat ihsan kepada sesama manusia. Ya, itu tergantung dari kekuatan apa? Kekuatan akidah, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan materi, kekuatan akidah. Kekuatan akidah. Akidahnya bagus, ibadahnya pasti bagus. Akidahnya hidup, ibadahnya pasti hidup. Karena akidah itu motorik penggeraknya, yang mendorong orang untuk melakukan semangat ibadah. Itu kekuatan iman. Saya memiliki 2 santri, yang satu buta, yang satu gak punya kaki, tapi gak pernah tertinggal sholat jamaah. Gak pernah tertinggal sholat. Bagaimana kita yang melek-melek ini? Bagaimana kakinya lengkap? Dan itu tergantung dari apa tadi? Kekuatan ibadah, kekuatan akidahnya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang pertama adalah ilmu tentang kehidupan agama, yaitu ilmu tentang tauhid. Yang kedua, wa ilmu huwa ghadauddin, ilmu yang merupakan gizinya agama.
Yang kedua, wa ilmu huwa ghadauddin, ilmu yang merupakan vitaminnya, gizinya agama. Jadi orang hidup itu nggak cukup hidup saja, tapi butuh gizi, butuh gizi. Makanya kalau ada orang hidup kurus itu namanya apa? Kurang gizi. Jadi kalau antum Islam baca Qur'annya aras-arasan, sholat malam aras-arasan, sedekah aras-arasan, itu tanda-tanda gizi buruk. Mafhum ini? Itu tanda-tanda apa? Gizi buruk. Ya, karena sering kita sindir, ikhwas sekalian, sering kita sindir. Jadi kadang-kadang teman itu semangat ngajinya kayak begini ini semangat, tapi pas di rumah malesnya minta ampun ngaji itu. Ada nggak seperti itu? Nggak usah lirik kanan kiri ya. Ini nggak enak yang dilirik. Itu banyak itu diantara kita kalau ngaji begini semangat, tapi pas di rumah baca Quran itu malesnya minta ampun. Tolong yang merasa begitu, tolong segera dibenahi. Nggak bagus itu, sangat nggak bagus. Nanti kalau kita lihat nasihat-nasihatnya para sahabat, para tabiin, ya itu kita terkena penyakit-penyakit yang membahayakan. Jadi butuh gizi. Apa gizinya agama? Beliau mengatakan wa huwa ilmu tadzkir bima'anil Qur'an wal hadits. Ya, ilmu yang merupakan gizinya agama, ilmu tentang nasihat-nasihat, ilmu tentang makna dan tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tentang tafasirul Quran wal hadis. Makanya perlu kita kaji tafsir-tafsirnya para ulama. Ya, peringatan-peringatan ulama. Makna-makna hadis, sarah hadis itu perlu kita konsumsi seluas-luasnya. Karena dari sarah itulah kita banyak mengais ilmu dari sebuah ilmu. Mengais ilmu dari sarah. Ya, jadi kalau kita ngaji hadis dibaca terus nggak pakai sarah, ini mentah. Dari sarah itu kita mendapatkan ribuan jutaan ilmu. Mutiara-mutiara berharga itu di sarahnya itu. Coba kalau antum buka aja kitab Sarah Riyadhus Shalihin, Sarah Arba'in Nawawi, itu masya Allah. Kalau kita punya dua aja macam-macam, dua masing-masing dua gitu ya. Ada Syarah Riyadhus Shalihin, Sarah Syekh Salim dengan Sarah Syekh Utsaimin. Terus Arba'in Nawawi kita punya sarahnya Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab dengan Syekh Salim, Syekh Nadim Sultan, Qawaid wa Fawaid dengan Jamil Ulum wal Hikam. Itu masya Allah, kandungannya itu di situ itu nanti. Yang kita sudah punya apa? Gak punya semua. Riyadhus Shalihin sarahnya yang banyak, yang sudah punya yang mana? Belum. Kok golput semua ini? Sudah punya belum? Beli gitu loh. Itu yang tunggu, belum atau sudah beli gitu. Ya, beli kita coba, itu bagus sekali ikhwan. Nanti di situ kita akan temukan khilafnya ulama dan itu yang menarik. Itu yang menarik. Sehingga nanti kalau terjadi pas ada di grup ada perbedaan pendapat tentang fikih itu bukan antum yang ceramah di sana gitu. Kan sering kita lempar dalil itu kalau pas di grup itu. Halo? Ada ustadz dengan ustadz punya masalah berbeda khilaf. Yang rame siapa? Itu antum hebat berarti. Itu tanda-tanda santri yang hebat. Di situ ada ustadz yang ceramah siapa? Hebat antum ini. Hebat, akhlaknya hilang gitu. Di mana ustadz di situ antum debat. Seperti ada ustadz di sana, ada satu ustadz di situ. Terus antum di sini ngobrol apa? Antum taruh di mana ustadz ini? Ainal adab. Ada adab di sini? Ada adab di sini? Ainal akhlak? La haula wala. Ini kita.
Kenapa? Kita nggak terima, gitu kan? Waduh, nggak terima. Kalau ustadz dengan ustadz dialog dengan ilmu, terus kita debat kusir, bukan tambah baik keadaannya, tambah runyam. Kenapa? Ilmu kita sangat terbatas. Mafhum ini? Dalam tolong kalau nggak ada ustadz khilaf, udah serahkan kepada ustadz. Ustadz punya alasan, lah kita terbatas alasan kita. Udah kitab yang dibaca terbatas, nggak tahu dalilnya kok banyak gitu loh. Nah, jadi tolong akhlak ikhwan. Mana ada? Ya, sudah. Yang kedua tadi apa? Hah? Ilmu yang merupakan gizinya agama. Tentang apa? Tafsirul Quran wal hadis. Ayo kita baca tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir kita punya, tafsir Al-Aisar kita punya, Taisirul Karim Ar-Rahman punya. Coba dimiliki itu. Itu Masya Allah luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa ilmu wa dawauddin, ilmu yang merupakan obatnya agama. Ilmu yang merupakan obatnya agama. Apa ilmu yang merupakan obat agama ini? Wa huwa ilmu fatawa, ilmu tentang fatwa, ilmu tentang nasihat. Kenapa nasihat dan fatwa dikatakan sebagai obat? Kenapa fatwa dan nasihat disebut sebagai obat? Beliau menyatakan, idza nazala bil abdi nazilatan ihtaju ila man yashfi minha. Apabila seorang hamba ditimpa suatu cobaan, ya, apabila seorang hamba ditimpa musibah, maka ihtaj, dia sangat butuh man yashfi, orang yang bisa mengobati kesedihannya itu. Dia membutuhkan orang yang bisa menghilangkan, menyembuhkan penderitaannya itu. Nah, obat dari penderitaan apa? Dalam obat dari kesedihan apa? Nasihat. Makanya dianjurkan kalau ada ikhwan, ada saudara kena musibah, itu kita datang menemuinya untuk menasehati. Dan itu sudah kemakluman kita. Kalau ada ikhwan, ya, ada ikhwan kita, ada saudara kita punya masalah, punya problem, kita datang, ya, kita bawakan oleh-oleh, kita bawakan makanan, kita bawakan buah-buahan. Tapi rasanya ini begitu kita serahkan belum sempurna kalau belum membisikkan satu kata kepadanya. Apa itu? Yang sabar. Nasihat itu bisa meringankan beban. Nasihat itu bisa meringankan kesedihan. Obatnya kesedihan itu adalah nasihat. Begitu juga kalau ada teman-teman kita futur, ya, ada teman-teman kita futur, ada jamaah kita kok lama nggak kelihatan, dicari. Jangan dibilangin wah mungkin futur dia nggak istiqomah gitu. Ya Allah, kita ini kelihatannya alim sadis gitu ya. Jadi tolonglah kalau ada jamaah kok nggak lama nggak kelihatan, dicari. Hilangnya seorang mukmin itu lebih berat daripada hancurnya dunia seisinya ini. Seberapa jauh antum menghargai seorang muslim? Ini Nabi yang mengatakan. Antum merasa sedih nggak kehilangan seorang muslim? Nah, ada orang ngaji satu kenal Ahlussunnah itu, masya Allah, bernilai sekali, mahal sekali. Kalau sekarang kan zaman ngaji kita udah di mana-mana.
Dulu awal tahun 90-an kita baru keadaan kajian Quran hadis, belum kenal yang namanya sunnah. Belum ada kata-kata salaf. Jadi waktu itu kami bergabung di Al-Islam. Itu kalau ada satu daerah gitu Pak, dengar orang ngaji 2 saja, itu kebahagiaan buat kami. Kita datang ke yang ngaji cuma 2 orang. Yang ngaji cuma 2 orang. Datang ke Mojosari, tahu Mojosari antum? Awang-awang sana. Arah Pacet itu. Itu kita jalan kaki dari terminal menuju tempat ini ada sekitar 2 kiloan. 1 kilo lebih. Jalan kaki karena saking senengnya ada orang mau ngaji Quran Sunnah. Yang satu penjahit, yang satu TU. Jadi kocak 2 orang kalau ngaji. Yang satu itu karena siang itu kerja terus. Jadi kalau pas ngaji ngantuk. Lah kari situ melek sing tukang jahit itu. Nah tukang jahit juga begitu, punya keunikan. Kalau ada orang yang ambil celana, istrinya jemput gitu, diambil, dipanggil, Pak ada jemput, izin, tinggal satu yang ngantuk. Terjadi itu, berjalan itu ngaji itu sampai beberapa tahun berjalan. 2 orang itu bagi kami itu berharga sekali. Itu kalau hilang tuh Masya Allah. Gimana kita kehilangan kaum muslimin, kehilangan orang yang ngaji biasa-biasa saja. Gimana? Sementara Nabi mengatakan apa? Hilangnya seorang muslim lebih berat daripada hancurnya dunia dan isinya. Seberapa jauh antum menghargai seorang muslim sekarang? Menghargai orang-orang ahli sunnah ini. Mahal ikhwan. Makanya kalau ada ikhwan, ada saudara kita, kok kelihatan kok 2 hari. Atau bahkan kalau mungkin sholat subuh kok gak kelihatan, biasanya sholat tobat. Abang ada grup kemana kok gak kelihatan, tanyain keadaannya. Ya. Kita biasanya begitu apa enggak? Belum? Sudah? Oh belum, Masya Allah. Ayo dilaksanakan. Jadi jangan sampai ayat-ayat hadis-hadis dibahas-bahas saja. Coba antum kepingin meraktekkan al-Islam kal jasil wahid itu, Islam seperti tubuh yang satu itu kayak apa sih prakteknya? Coba antum lihat. Hah? Prakteknya ya apa? Mulainya dari mana? Islam seperti tubuh yang satu. Ini gimana? Pengejawantannya gimana ini? Kepedulian kita nanggung bersama urusan saudara-saudara kita ini. Ya, ditanggung urusannya. Diurusi urusannya. Sehingga sampai Nabi menggambarkan kalau ada anggota tubuh yang satu sakit, Masya Allah. Ada saudara kita punya masalah yang lain tiduri lengger-lengger semua. Bagaimana kita mempraktekkan ini? Baik. Jadi yang ketiga ilmu yang merupakan obatnya agama, dan ilmu obat agama itu adalah nasihat. Yang keempat, wa ilmu wada'uddin, ilmu yang merupakan penyakitnya agama. Ilmu yang merupakan penyakitnya agama. Apa ilmu yang merupakan penyakit dari agama ini? Kalamul muhdas. Ya, pendapat-pendapat ahli bid'ah. Kenapa dikatakan penyakit? Karena dari situ segala persoalan, kekeruan, perpecahan muncul dari kaum muslimin. Dari situ munculnya. Jadi biang keroknya, biang kerok serem banget. Apa Pak istilahnya? Sing lebih enak, unjuk biang kerok. Apa kira-kira? Apa Pak? Sing enak. Oh, biang kerok kok serem banget. Ya. Jadi faktor-faktor perpecahan umat itu di situ. Makanya Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab, di dalam satu makalah beliau ketika menjelaskan tentang sababu dhaful muslimin, sebab-sebab lemahnya umat Islam, itu beliau mengatakan yang pertama adalah iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nah, kenapa umat ini berpecah belah? Maka beliau mengungkapkan yang pertama adalah al-jahl, karena faktor kebodohan. Yang kedua, ittibaul hawa. Yang ketiga, al-hasad. Yang keempat, asyirk wal bidah.
kesyirikan dan kebid'ahan. Dan para ulama menyoroti yang paling banyak memecah belah itu kesyirikan dan kebid'ahan. Maka itu penyakitnya agama. Situ. Sunnah bisa mati karena ada muncul bid'ah. Sunnah tidak dikenal masyarakat karena bid'ah. Tauhid tidak dikenalkan tertutupi karena kesyirikan. Dan hancurnya umat ini karena kesyirikan melanda umat ini. Kebid'ahan menjadi pilar-pilar ibadahnya umat ini. Ini kerusakan umat itu di situ. Ya. Jadi sekarang dibalik ahli sunnah yang dikatakan macam belah. Kewalik ini maling berteriak maling ini. Sumber perpecahan umat itu ahlul bidah. Coba antum lihat nanti cara ibadah walaupun terjadi khilafiyah. Antum lihat dari pojok barat sampai timur nanti bainal masyriq wal maghrib kalau perlu. Ya, antum keliling di masjid-masjid yang patokannya itu Quran Sunnah, cara ibadahnya mesti sama. Ya benda? Cara ibadahnya mesti habis sholat masih adzan, sholat sunnah semuanya, berdoa pelan. Masjid yang patokannya Quran Sunnah walaupun mungkin matanya mungkin agak sedikit beda, tapi cara ibadahnya mesti sama. Habis sholat imam noleh ke belakang, pasti sudah begitu. Apapun itu organisasi, cara ibadahnya memiliki kesamaan. Nah, yang satu itu aja yang beda itu. Ya, nggak usah dibahas. Nanti masuk penjara ini keliru. Sekarang watuk keliru itu masuk penjara ya. Makanya nanti kalau batuk sing hati-hati. Astagfirullah, masa-masa fitnah ini. Sudah ya. Jadi bid'ah itu merupakan apa? Penyakitnya agama. Mempelajari kebid'ahan itu merupakan penyakitnya agama. Yang terakhir, wa ilmuhu halakuddin, ilmu yang merupakan penghancur agama. Ilmu yang merupakan perusak agama. Apa itu? Wa ilmu sihr wa nahwu. Ilmu sihir dan sejenisnya. Itu yang merusak agama, merusak masyarakat. Ilmu sihir dan sejenisnya. Baik. Nah, kita teruskan kemarin tentang ilmu yang bermanfaat itu ada berapa? Ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama al-qasamul awal. Bagian yang pertama ilmu billah, ilmu tentang Allah wa asma'i dan nama-namanya, wa sifati dan sifat-sifatnya. Wa ma yattabi'u dzalik dan apa saja yang berhubungan dengan Allah. Ya. Wa fi mithlihi dan sebagaimana dalam permisalannya. Anzalallahu suratul ikhlas wa ayatul kursi. Oleh karena itu secara khusus Allah turunkan ayat-ayat tentang khusus membicarakan Allah. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Khusus membicarakan tentang Allah. Wa ayatul kursi dan ayat kursi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah secara khusus. Nah, dari situ nanti akan diketahui bahwa ilmu yang bermanfaat yang pertama ilmu tentang mengenal Allah. Ya. Kalau kemudian ada sebagian umat atau ormas atau dakwah, sekelompok dakwah yang menyatakan bahwa wong musimnya begini kok bahas masalah akidah, makanya ilmu akidah itu jadi titik beratnya dakwah Ahlussunnah. Ya, kenapa? Itu rahasianya bahwa kehidupan manusia itu seluruhnya itu akidah. Saya ulangi. Kenapa dakwah Ahlussunnah menitik beratkan kepada masalah akidah? Karena seluruh agama ini, Pak, agama ini seluruhnya akidah. Dan kehidupan manusia itu seluruhnya berada di atas akidah.
Ada yang punya kitab Bukhari asli nggak? Yang kitab asli itu loh, yang asli. Ada yang punya. Kalau ada nanti bisa dilihat di dalam kitab Tauhid. Apa yang terbesit dalam pikiran antum ketika bicara tentang kitab Tauhid oleh Imam Al-Bukhari? Yang dibahas apa? Ternyata doa-doa harian. Loh, kitab Tauhid yang dibahas apa? Hah? Nyambung nggak? Nyambung buatan? Doa harian, doa bangun tidur, itu tauhid ternyata. Sementara kalau lihat runtutan mata pelajaran itu, doa bangun tidur masuk apa ini? Masuk apa Ustaz? Pelajaran apa kira-kira? Doa bangun tidur, itu masuk apa kira-kira? Hah? Adab. Masuk adab. Loh, dalam kitab Sahih Bukhari dimasukkan dalam kitab tauhid. Di mana letak tauhidnya? Ini sudah Isya ya. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Kita edit.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kemudian ada yang berkomentar bahwa kondisi masyarakat seperti ini, kondisi umat dalam kondisi seperti ini, problem yang dihadapan masyarakat macam-macam, kok kemudian kita hanya sibuk dalam masalah-masalah akidah, masalah tauhid. Maka orang yang berpendapat demikian itu sama sekali tidak memahami tentang tauhid. Paham ini? Kenapa demikian? Coba kalau kita cek di dalam Al-Quran, kita lihat di dalam konteks Al-Quran, Nabi Nuh punya problem yang berbeda dengan Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib punya problem dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh berbeda dengan Nabi Lut. Perbedaan masalah, tapi ujung tombaknya di dalam ibadah dakwah apa? Tauhid. Masalahnya beda, problemnya beda, tapi inti dakwahnya sama. Lah di mana letaknya nanti? Termasuk sekarang ketika beberapa ormas dakwah mengkritisi dakwah sunnah, orang musim korupsi kok yang dibahas masalah tauhid. Ini nggak paham ini. Ini nggak memahami tentang tauhid. Jadi dikira itu bahas tauhid itu masalah pernik-pernik, masalah dukun, masalah kuburan, masalah tahayul, itu aja seputar itu. Tidak, ikhwah. Di dalam pembahasan tauhid nanti kita bisa masuk kepada tauhid asma wa sifat. Ya, lah di situ perannya tauhid itu nanti yang akan membentuk sebuah karakter, yang akan membentuk sebuah pemikiran, yang akan membentuk sebuah figur yang sangat mengagumkan. Di situ letaknya nanti. Ketika orang memahami tentang asma dan sifat-sifat Allah, itu memiliki pengaruh kepada karakter manusia. Sangat besar pengaruhnya. Barangkali antum punya kesempatan dan ada rezeki, coba antum beli kitab Tauhid Fikih Asmaul Husna. Ya. Kira-kira kitab mana yang dibeli dulu ini nanya? Kok banyak sekali tak suruh beli tadi. Itu antum Masya Allah, kandungannya luar biasa. Baik, itu yang pertama. Nanti ada pembahasan tersendiri ya. Itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat tentang apa? Nah, jadi kalau nanti kita mempelajari tentang sifat Allah, contohnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Di situ dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menafsirkan Al-Fatihah, sifat Ar-Rahman Allah itu menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah. Ketika seorang hamba meyakini rahmat Allah itu sangat luas, tidak terbatas rahmat Allah, kekayaannya, kepemilikannya, segala sesuatu yang dimiliki Allah itu tidak terbatas, maka itu akan membentuk sifat-sifat yang jauh dari putus asa. Orang yang putus asa itu karena dia tidak meyakini rahmat Allah itu sangat luas. Makanya putus asa. Seorang muslim pantang demikian. Kenapa? Dia meyakini tentang rahmat Allah, kekayaan Allah yang tidak terbendung dan tidak terbatas. Makanya tidak ada sifat motivasinya tinggi. Gitu. Sehingga kalau antum coba, orang nggak berani punya anak lebih dari 3. Kenapa? Kenapa? Masa sampean gak yakin loh? Nek yakin Ustaz. Yakin si yakin sama dengan gak yakin antum. Masa antum kalah manuk emprit? Tahu manuk emprit? Manuk emprit itu kepalanya segini, besaran antum kepalanya. Tapi antum lihat manuk emprit itu bertelur itu 6, 7 gitu. Padahal dia nggak punya ijazah. Gimana dia membesarkan anak-anaknya? Potensi untuk mendapat rezeki lebih besar manuk emprit atau antum kira-kira? Lo kok golput semua lagi antum? Ayo, potensi untuk mencari rezeki lebih luang siapa? Antum atau manuk emprit? Manusia.
tangan antum lihat dipakai apa saja, ngangkat, jabut rumput, dorong, untuk apa saja bisa. Menumpret apa modalnya? Sayap dipakai apa sayapnya? Nggak bisa. Untuk megang nggak bisa. Bantu orang dorong nggak bisa. Antum bantu orang bisa. Tapi karena terbatas keyakinannya nggak ada. Makanya burung Nabi sampai mengatakan apa? Hendaknya orang muslim bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung. Keluar pagi dalam keadaan lapar. Nggak ada ceritanya kemudian pulang tambah lapar. Pernah nggak antum lihat burung manik ceplok kena kelaparan gitu? Pernah nggak lihat? Karena nggak pernah putus asa dan rezeki Allah itu pasti ada, dicari terus. Antum lihat, kalau sudah masuk ke dalam pohon nggak pindah-pindah dia, ditubek itu pohon, plek, ketemu rezeki. Nah kita itu kadang-kadang nyari 1 kali 2 kali udah sambatan. Bener apa enggak? Dan kita itu inginnya itu yang terhormat, gaji besar, pakai dasi. Wah, mimpi aja antum. Malu bercermin dengan mana emprit. Ya sekolah, kuliah, SMA kalau dengan emprit. Emprit nggak pakai ijazah. Ngingoni anak 4, 6 ini kan suaminya nggak tanggung jawab itu. Ya dia sendirian membesarkan anaknya. La haula wala quwwata. Kantung kegedean das. Nggak punya keyakinannya lemah ini. Itu karena tidak mengenal Allah. Kita belum mengenal Allah dengan benar itu. Antum kalau udah mengenal, makanya antum lihat di dalam kitab yang Bahjatun Nadhirin Sesalim, ketika bab tawakal itu sangat bagus sekali. Apa itu tawakal? Tawakal itu puncak dari sebuah keimanan. Keimanan itu buah daripada ilmu. Makrifat itu buah daripada ilmu. Ilmu membuahkan makrifat. Makrifat membuahkan keyakinan. Keyakinan puncaknya kepada ketawakalan. Itu sangat indah sekali beliau menjelaskannya. Kenapa demikian? Karena dia yakin dengan Allah. Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada seekor binatang pun di muka bumi pasti akan itu kan ayatnya. Dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal apanya sekarang? Yakin gak antum? Gitu loh. Saya pengalaman, anak saya 5. Anak saya 5. Kita jalani hidup. Gak abot, ya abot, sopo beleng enteng. Tapi apa setiap abot mesti ngeluh ke orang-orang? Kan enggak. Paham ini? Jadi ini dijalani aja. Hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan. Nah di situ letaknya kita kadang-kadang tidak mau sengsara sedikit. Jelas ini untuk mengais keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belum kenal namanya. Kalau kenal itu nggak begitu. Kenal itu tahu betul sifatnya. Begitu Allah jamin, yakin dengan jamin karena Allah nggak mungkin menipu kan begitu. Halo? Satu misal begini, di masjid ini ada orang kaya dermawan dan dikenal sudah dermawan dan kaya memang. Ya, ketika dia menjamin maka orang tidak akan takut dengannya. Tenang sudah. Kenapa? Karena ada yang jamin dan dia percaya dengan yang jamin ini. Itu baru percaya kepada manusia sudah ada ketenangan. Bagaimana sekarang kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Paham ini? Yang kedua, al-qasam tsani, bagian yang kedua adalah ilmu bima akhbarallahu bihi mimma kana minal umuril madiyah wa ma yakunu min umuril mustaqbilah wa ma waqa'in minal umuril hadirah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kedua itu adalah ilmu yang berkaitan dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang kedua apa? Ilmu yang berhubungan dengan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah,
berita dan kabar dari Allah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mimma kana minal umuril madhiyah, perkara-perkara atau berita-berita yang telah lalu. Disebut apa ini? Apa? Disebut kisah, disebut sejarah. Ya. Yang kedua, minal umuril mustaqbilah, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ya. Peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan kemudian perkara-perkara yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang berita-berita tersebut menghasilkan manfaat yang besar. Mempelajari kisah, apa manfaatnya? Mempelajari sejarah, apa manfaatnya? Mendapatkan pelajaran. Makanya ada ayat secara khusus diturunkan Allah untuk membahas masalah sejarah, membahas tentang kisah, disebut surat Al-Qasas. Itu. Kemudian mempelajari peristiwa yang akan terjadi. Contohnya apa? Kematian, alam kubur, kiamat. Apa manfaatnya kita mempelajari dengan masalah-masalah yang akan datang ini? Punya persiapan. Punya persiapan. Ada rasa takut dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketika meyakini adanya peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ini manfaat-manfaat yang kita peroleh dari mempelajari sebuah berita dan kabar. Kemudian yang ketiga, ilmu yang berhubungan dengan hati. Ilmu yang berhubungan dengan hati. Bil jawarih, dan dengan anggota badan kita ini, pribadi kita. Minal imanu billah, yang berkaitan dan berhubungan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal tentang ahwaluha, tentang kondisi-kondisi hati. Dan ini wajib ikhwah. Salah satu yang mungkin kita banyak kekurangan, kita kurang melihat dan mengawasi kondisi hati ini. Ya, para sahabat dulu tuh kenapa kok begitu tajam? Karena mereka sangat memperhatikan keadaan perubahan-perubahan hati ini. Satu riwayat, nanti antum bisa lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab iktisad fit ta'ah, bab tentang sederhana di dalam ketaatan. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an datang menemui sahabat Hamdalah. Ya, lah sahabat Hamdalah itu siapa? Beliau itu adalah kutabur Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, juru tulisnya Nabi. Jadi kalau Nabi ngomong dicatat sama dia hadis-hadis itu. Itu tugasnya Hamdalah. Nah, ketika Abu Bakar menemui Hamdalah di rumahnya, ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Hamdalah, kaifa asbahta? Bagaimana kabarnya pagi ini?" Apa kata Hamdalah? Nafaqo Hamdalah. Hamdalah sudah jatuh dalam kemunafikan. Masya Allah. Kita pernah nggak merasa jadi munafik gitu? Enggak, kita ahli sunnah ya, ahli ibadah gitu. Nggak pernah kita. Hamdalah mengatakan nafaqo Hamdalah. Nah, begitu dia menjawab Hamdalah terjatuh ke dalam kemunafikan, Abu Bakar ngomong, subhanallah, ma taqul? Apa yang kau ucapkan ya Hamdalah? Artinya apa? Engkau melakukan perbuatan apa kok kamu sampai merasa jadi munafik? Akhirnya Hamdalah pun menceritakan apa yang menyebabkan dia merasa jadi munafik. Ya Abu Bakar, bagaimana tidak? Ketika saya berada di samping Nabi, bermajelis di depan Nabi, lalu Nabi menceritakan tentang surga dan neraka. Di saat Nabi menceritakan surga dan neraka itu, seakan-akan ka'anna ra'yal ain. Seakan-akan surga itu ada di depan mata saya. Seakan-akan neraka itu ada di depan mata. Iman itu begitu kuat waktu itu.
menggigit iman itu, begitu kuat semangat untuk ibadah. Tapi begitu kami pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, surga dan neraka sudah nggak ingat lagi. Ini bagaimana keadaan hatiku ini? Ketika dia mengaji itu begitu kuat, begitu ketemu istri, ketemu anak, berubah lagi. Apalagi bukan kemunafikan. Apa kata Abu Bakar? Ya alhamdulillah, kalau begitu saya juga demikian. Masya Allah. Berarti kita sama-sama munafik ini. Akhirnya apa? Mereka memutuskan, mari kita ketemu Nabi untuk minta nasihat sama beliau. Gimana kondisi iman seperti ini? Benar apa enggak ini? Dulu imannya para sahabat selalu memperhatikan keadaan hati itu. Kita kadang-kadang yang kurang, ya Pak. Sehingga kadang-kadang kita melihat, nah kalau perbandingan, ngapunten, kita sering, maaf, sering berperbandingan itu kita perbandingannya dengan orang-orang yang tidak ngaji. Itu salahnya kita. Itu salahnya kita. Paham ya? Jadi kadang aku sih mending mas ngaji tonggo ki gak belas malah. Jadi yang kita perbandingan apa? Hah? Aku sih mending nyunah-nyunah sedikit gini. Temanku ada, keluargaku gak ada sama sekali, masyarakat gak ada. Aku sih mending. Yang kita jadikan contoh yang mana? Hah? Yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Yang lebih baik atau yang lebih buruk? Makanya gak meningkat di situ. Tabiin kalau menjadikan standar adalah para sahabat. Bercermin kepada sahabat. Begitu dia merasa tinggi amalnya, melihat sahabat sudah takluk di sana sudah. Apa kata seorang tabiin? Antum dengarkan baik-baik. Dinukil oleh Imam Ahmad. Pernyataan seorang tabiin mengatakan, najtahidu fina kallaibi al-madha. Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin di dalam beribadah ini itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Itu tabiin, Mbak. Antum bisa gambar gak ini? Hah? Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin untuk beribadah ini itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Bisa kita bayangkan. Terus kalau tabiin kayak bermainnya sahabat, terus kita kayak apa? Loh gitu loh. Jadi pakai standar itu yang lebih baik. Nah, jadi diawasi di situ. Akhirnya Abu Bakar dengan Abdullah bertemu dengan Nabi, ditanya, ada apa kabar Abah ya Abu Bakar? Dia mengatakan, nafaqona, kami berdua telah jatuh ke dalam kemunafikan. Maka Nabi mengatakan, mantakul, apa yang kalian ucapkan ini? Apa yang diucapkan? Kamu ngelakoni apa? Ngamalkan apa kok sampai kamu jatuh ke dalam kemunafikan? Maka dijelaskan oleh Abu Bakar seperti yang tadi kami sebutkan. Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak munafik ketika kami bermajelis kepada anda, terus anda menceritakan surga, anda menceritakan tentang neraka. Surga neraka itu seakan-akan ada di depan mata kami. Tapi begitu kami kembali kepada keluarga, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak, dan disibukkan dengan persoalan-persoalan rumah tangga, surga dan neraka pun hilang, tidak terlihat oleh kami. Apakah ini bukan kemunafikan? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kalau kondisi kalian itu pada saat ketemu istri persis ketika dalam pengajian, maka malaikat akan turun menemuimu dan akan menjabat tanganmu ketika kamu tidur di tempat tidurmu, dan ketika berjalan-jalan di tengah jalan kamu akan dijabat tangan. Malaikat akan taruh hormat kepadamu. Tetapi tidaklah as-sa'ah, kata Nabi, kondisi iman itu sesaat-sesaat. Artinya apa? Manusia tidak dituntut imannya seperti malaikat. Nggak bisa kita seperti. Coba antum ngaji begini, kasih contoh-contoh tentang bagaimana para sahabat, bagaimana para tabiin beribadah. Kita kenceng, nanti pulang ketemu istri sudah bilang, ya menewai bayar listrik. Surga ini kesetrum, hilang. Iya apa enggak? Besok bayar SPP anak-anak, double iki sampai ini, yang ini Pak. Surga neraka kelihatan? Enggak. Kenapa demikian? Ini kita manusia. Jelas ini Pak. Jadi malaikat enggak ngurusi listrik. Malaikat enggak bayar SPP, enggak bayar apa namanya?
Allah. Ini bedanya. Jadi kita tidak dituntut seperti mereka, tetapi tetap penjagaan iman itu sangat intinya apa? Intinya adalah kita dianjurkan untuk memperhatikan kondisi hati ini. Perubahan dirasakan, dan itu yang jarang dilakukan oleh seseorang. Dan itulah cara bagaimana para sahabat mengawasi dirinya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Ya, kata Syekh Utsaimin apa? Jadikan Allah itu pengawasmu dalam tiga hal. Yang pertama, jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam segala ucapanmu, sehingga ketika kamu akan berbicara, kamu sadar kamu diawasi Allah, sehingga ucapanmu tidak sembarangan, perkataanmu tidak sembarangan. Kamu yakin perkataanmu itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu, sehingga ketika kamu sendiri merasa diawasi oleh Allah, kejujuran akan menjadi tabiatmu, kepercayaan akan menjadi karaktermu. Ketika engkau jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatan, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam setiap perbuatanmu. Sehingga nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya istri-istri yang selalu dipantau, istri menjadikan Allah pengawasnya dalam kehidupannya, maka uang di saku berapapun akan aman. Nah, coba istri-istri kita yang tidak merasa diawasi Allah, cuci-cuci katanya nemu. Ini harta karun mungkin. Gak mungkin bilang sama suami aman. Masya Allah. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu, sehingga ketika berbuat, beramal, niat ini kita jadikan Allah sebagai pengawasnya, sehingga kita akan menjadikan orang-orang yang istiqamah dalam keikhlasan. Ini ikhwatul iman, macam-macam ilmu. Jadi pembahasan tentang pembagian ilmu yang bermanfaat 3 macam sudah selesai, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu al-amalu bil ilm, yaitu beramal dengan ilmu. Di sini nanti akan banyak nasihat-nasihat dari para sahabat, nasihat-nasihat dari para ulama yang mengandung tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, dan mengandung tarbiyatun nafas, mengandung tentang pembentukan sebuah karakter. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat kita, dan bermanfaat bagi setiap orang yang bertemu dengan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.